Bismillahirrahmanirrahim. Ikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dumateng jamaah Masjid Baitul Malik ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo langkung rumiyin kula lan panjenengan sami tansah kunjuk raos puja lan puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sami saged tindak wonten ing majelis punika kanthi sehat wal afiat. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun lan dhateng tiang-tiang ingkang nderek kalihan sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Niki ajeng ageng bahasa Indonesia napa basa Jawa niki Bapak Ibu sekalian. Campur mawon nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, wonten ing kesempatan pagi punika kula lan panjenengan sami saged bermuwajahah, saged bertatap muka yang sebelumnya mungkin ada sebagian yang belum pernah melihat saya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang sebagian baru kemarin main futsal bareng, ada yang kemarin. Atau ada alhamdulillah di sini alumni salah satu pesantren di Magelang, pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan juga ada mungkin jamaah yang sudah kenal dengan saya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang apa judulipun Bapak Ibu? Pendidikan anak dalam perspektif Islam. Saya sendiri perkenalan dulu nggih. Saya Syahid Nurtado, alhamdulillah lahir 30 tahun yang lalu di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Alhamdulillah pun ten Magelang kurang langkungipun nggih sekawan tahun, alhamdulillah. Kemudian status sudah beristri dan memiliki anak 2, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Dan sedikit banyak ketika di sekolah, kemudian kemungkinan banyak sekali menyinggung tentang pembahasan tentang parenting dan komunikasi. Alhamdulillah saya pendidikan formal yaitu SD negeri, kemudian SMP, SMA di pesantren, kemudian mengambil komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan alhamdulillah sekarang mengambil Magister Ilmu Al-Quran di Jami'ah As-Saffah, kemudian mengambil Magister Pendidikan Bahasa Arab di UIN Raden Said di Surakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, itu kurang sedikit tentang biodata kami atau biografi kami yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bisa mengkaji tentang babakan engkang magayutan kalian pendidikan Bapak Ibu sekalian. Keranten Bapak Ibu sekalian ngendikanipun Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wonten ing kitab Ihya Ulumuddin pilih pendidikan
anak itu adalah salah satu amanah yang besar ingkang dipun paringaken dhateng sinten Bapak Ibu sekalian? Dhateng lembaga napa dhateng tiyang sepuhipun? Hakikatnya pendidikan anak Bapak Ibu sekalian itu adalah kewajiban ayah dan bundanya, bapak dan ibunya. Tetapi ketika kita melihat kepada realita Bapak Ibu sekalian, menawi kula lan panjenengan sami tingali kathahipun khususipun tiyang muslim nalika membahas bab ingkang magayutan pendidikan punika, mindset ataupun pola pikirnya langsung tertuju kepada sebuah pendidikan atau instansi pendidikan. Leres napa mboten niki? Leres. Anakmu sekolah ten pundi, sekolah neng endi gitu, biayanya berapa dan yang lain-lainnya. Tetapi terkadang lupa bahwasanya amanah ini sejatinya diberikan kepada orang tua itu sendiri. Ngapunten Ustaz, kula niki babakan maca kalian tulis niku nol. Wonten nggih tiang-tiang desa, nonton tiang-tiang napa nggih pinggiran-pinggiran pengalaman dhateng kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang memang negara napa Bapak Ibu sekalian, termasuk negara jajahan yang mana mental nggih, mental dari kita semua mungkin nggih atau bangsa Indonesia ini adalah mental napa? Kaum yang terjajah sejatinya. Tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah negara yang kita cintai ini semakin berkembang dengan berbagai fasilitas yang mungkin didapatnya, di antaranya adalah pendidikan, ekonomi dan yang lainnya. Ini termasuk negara yang sedang berkembang. Kembali kepada tadi Bapak Ibu tentang bagaimana perspektif Islam ini memandang pendidikan Islam. Itu di dalam Al-Qur'an kula lan panjenengan sami napa? Asring maos Al-Qur'an ingkang membicarakan magayutan kalian pendidikan. Ketika kita melihat kepada model atau role model pendidikan ataupun bentuk keluarga muslim, di antaranya ketika kita melihat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya, yang mana kita banyak sekali mengambil ibrah pelajaran, di antaranya pada bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Tidak lepas di antaranya tentang kisah bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan cobaan untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian sebelum itu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan ujian, cobaan yaitu dengan istrinya yaitu Hajar tidak mendapatkan anak. Ketika mendapatkan anak diberikan berita gembira, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Untuk menyembelihnya. Dan bagaimana ketaatan istri beliau yaitu Hajar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah role model atau salah satu bentuk contoh bagaimana kita bisa mempelajari sejarah-sejarah tentang di dalam Al-Qur'an tentang pendidikan atau bentuk keluarga Islam. Yang mana kita semuanya Bapak Ibu sekalian menjadikan Al-Qur'an, hadis itu sebagai dustur, sebagai undang-undang kita. Ketika kita fokus kepada Al-Qur'an dan hadis, maka kita akan melihat sekali ibrah pelajaran di dalamnya. Di antaranya tadi adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istri beliau Khadijah. Yang mana Khadijah mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dukungan materi, fisik dan yang lainnya. Dukungan penuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesabaran beliau penuh dengan cobaan-cobaan yang menghalangi dakwah-dakwah beliau. Banyak sekali contoh kisah toladan yang dapat kita petik tentang role model keluarga muslim yang nanti akan melahirkan konsep-konsep atau metode-metode pendidikan
yang sejatinya orang barat merangkum ya tentang bagaimana pendidikan-pendidikan yang bagus. Kenapa? Kita terbuai dengan retorika-retorika pendidikan barat, psikologi barat, akan tapi kita sejatinya tidak tahu bahwasanya pendidikan-pendidikan tadi, konsep tadi itu diambil dari konsep Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita Bapak Ibu sekalian, kita sudah terkagum-kagum dengan pendidikan barat. Gimana pembuatan? Terpukau dengan istilah-istilah subhanallah yang mungkin kekinian. Terlebih generasi Z yang Masya Allah dengan kekinian bahasa sangat terpukau dengan bahasa yang diambil di pendidikan-pendidikan barat. Sejatinya pendidikan barat itu diambil dari pendidikan-pendidikan Islam yang mana orang Islam sendiri itu justru terlambat belajar tentang pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian di antara role model atau bentuk model yang bisa kita lihat setelah kita bisa melihat model-model keluarga yang Islami atau keluarga yang memperhatikan syariat Islam, di sana juga ada keluarga yang memusuhi Islam. Di antaranya adalah keluarganya Abu Lahab, yang mana keluarga beliau Abu Lahab yang sekaligus sebagai paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memusuhi tentang dakwah. Ini menjadi lawan dari kisah yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu Abu Lahab dan juga istrinya yaitu Ummu Jamil, bagaimana berusaha menghalang-halangi dakwah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk role model. Apakah kita termasuk golongan keluarga yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau role model yang kita mencocoki kepada Nabi Ibrahim dan juga Hajar, atau justru kita mengikuti kepada role model keluarga yang dibina Abu Lahab dan juga istrinya yaitu Ummu Jamil, yang berusaha mati-matian untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk menghalang-halangi dakwah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Abu Lahab dengan berbagai cara liciknya untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dibantu siapa? Istrinya yaitu Ummu Jamil. Waliyadzubillah min dzalik. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian ketika kita mau mempelajari sejarah kisah tentang role model keluarga yang benar-benar di situ mendukung dakwah Islam, mempraktekkan syariat Islam, atau justru sebaliknya, yaitu justru menghalangi dakwah Islam, tidak mau mempraktekkan syariat Islam walaupun KTP-nya Islam, Mbok menawi nggih. Maka kita sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian hendaknya senantiasa mempelajari syariat Islam ini, terkhusus dalam babakan tentang parenting pendidikan Islam. Karena tadi bahwasanya anak adalah amanah. Apa Bapak Ibu? Amanah. Yang mana kita akan menuai kebaikan apa yang telah kita berikan kepada anak kita, mungkin di dunia ini belum kita bisa merasakannya, maka nanti kelak di akhirat kita akan mendapatkan yang namanya kenikmatan anggadai putra wayah ingkang soleh lan solehah. Jumbo kalian ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasah. Ingkang nomor 9 inggih punika napa Bapak Ibu? Sedekah jariyah. Ingkang nomor kalih inggih punika ilmun yuntafa'u bihi, ilmu ingkang bermanfaat. Ingkang nomor 3 inggih punika waladin sholihin, yaitu anak yang soleh. Maka anak yang soleh tadi walaupun kita sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian, tentunya anak yang soleh tadi akan mendoakan kebaikan bagi bapak dan ibunya. Leres napa mboten? Menawi panjenengan kula lan panjenengan sami mboten anggadhahi harta ingkang melimpah, pendaharaan ingkang mboten mewah, ananging anggadhahi putra wayah ingkang soleh lan solehah, menika dados napa? Tabungan benjang wonten ing yaumul kiamah. Keranten apa Bapak Ibu? Keranten putra wayah ingkang soleh ing sak mangke
dadosaken kula lan panjenengan sami bahagia. Sebabipun napa? Sebabipun putra wayahipun napa? Purun ndongaaken kesaenan dhateng tiyang sepuhipun. Senajan boten gadai warisan ingkang mungkin melimpah Bapak Ibu sekalian, tetapi punya tadi yang namanya aset yang sangat berharga, dinamakan putra yang soleh dan solihah. Kemudian anak ataupun cucu ini adalah amanah, maka kewajiban kita adalah menjaganya, baik dari tumbuh kembang anak, dari sisi motoriknya, dari sisi fisiknya, dari sisi pendidikannya, sandang dan pangannya, semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naroh. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka seorang tabi'in ingkang dipunwastani Qatadah punika nafsiraken ayat ingkang magayutan kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maksudipun Bapak Ibu sekalian yaitu ta'muruhum bi taatillah. Maksud dari ayat itu adalah engkau wahai orang tua, khususnya suami, memerintahkan keluarga kalian, anak dan istri kalian, maksudnya adalah ta'muruhum bi taatillah, yaitu kalian memerintahkan kepada anak dan istri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jogo bukan berarti hanya menjaganya dari api neraka terus didamelke napa? Bunker gitu, didamelke rumah yang anti gempa atau anti apalagi tsunami dan yang lainnya. Tetapi maksudnya adalah Qatadah menyebutkan ta'muruhum bi taatillah. Ingkang sepindah, engkau wahai para bapak, engkau wahai para orang tua memerintahkan keluarga kalian, anak kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wa tanhahum an maksiatillah. Yang selanjutnya adalah engkau menjaga kalian dari api neraka, maksudnya adalah apa? Yaitu engkau mencegah keluarga kalian, anak istri kalian dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran yang berikutnya. Ya, yang pertama adalah engkau memerintahkan taat kepada Allah, kemudian engkau melarang dari maksiat kepada Allah. Dan yang selanjutnya adalah wa antakuma alaihim bi amrillah wa ta'muruhum wa tusaiduhum alaihi. Kemudian menegakkan syariat Islam ing dalemipun keluarga kula lan panjenengan sami. Di antaranya mungkin diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun apa dereng Bapak Ibu sekalian? Pun apa dereng niki para bapak khususipun ngajak semahipun monggo buke pengaosan, monggo buke ngaos, monggo buke maos Al-Qur'an dan yang lainnya. Pun napa dereng kinten-kinten Bapak Ibu? Ibu-ibu, bapake pun ngajak ngaji napa dereng? Sampun insyaallah nggih. Ya. Karena kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, warrajulu mas'ulun an ahlihi. Dan seorang laki-laki nanti, seorang bapak nanti akan dipertanyakan tentang keluarganya. Kemudian fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan. Ketika kalian para bapak, para ibu melihat kemaksiatan para anak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya panjenengan sami itu memperingatkannya, memberikan nasihat kepada anaknya. Karena tadi ini adalah amanah. Ampun namung mendel mawon Bapak Ibu sekalian. Menawi wonten kekeliruan tindak tandukipun putra wayah kula lan panjenengan sami menjadi syaitanu akhras. Setan yang bisu, melihat kemungkaran di depannya tidak diingkari. Mendengarkan kemungkaran dari putranya tidak mau diperhatikan. Maka menjadi apa?
Syaiton akhras. Setan yang bisu. Yang mana dia tidak respect, tidak peduli dengan apa? Amanah yang diberikan kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pondasi bahwasanya ayat dan hadis ini untuk membangun role model keluarga yang islami, yang mana keluarga yang islami tadi pasti berprinsip kepada pedoman syariat Islam, diantaranya adalah Al-Quran dan hadis. Maka barometer keluarga itu islami atau bukan, pendidikan itu islami atau bukan, standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Ketika seorang muslim ingin mengimplementasikan syariat Islam ini pada kehidupan sehari-harinya, mempraktekkan Al-Quran dan hadis, mengawalinya dari pendidikan keluarga, internal dari keluarganya dulu. Bagaimana menerapkan syariat Islam tadi, sebagaimana tafsiran dari seorang tabi'in Qatadah tadi. Ku anfusakum wa ahlikum naran, maksudnya adalah tadi ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an maksiatillah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga menjelaskan tentang hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya adalah adib ibnak. Maksud dari kalian semuanya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya adalah didiklah anakmu, adib ibnak, didiklah anakmu, fa innaka mas'ulun anhu. Didiklah anakmu wahai para bapak, para ibu, karena kamu kelak di yaumul qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban. Madza adabtahu wa madza alimtahu. Bagaimana kamu mengajarinya? Ngajari pripun caranipun wudu, salat, caranipun napa bersosialisasi dengan lingkungan, bersosialisasi dengan guru, orang lain dan yang lainnya. Itu semuanya akan kembali dipertanyakan kepada para bapak dan para ibu. Kenapa? Karena ini adalah amanah, yang amanah tersebut dibebankan sejatinya kepada para bapak dan ibu, bukan tidak dibebankan kepada instansi SD, SMP, SMA, langkung-langkung kuliah, gitu. Karena kembali kepada siapa tadi? Orang tuanya. Maka kewajiban bagi orang tua tadi untuk mempelajari syariat Islam, kemudian mengimplementasikannya, mempraktekannya pada kehidupan sehari-hari dalam keluarga tersebut, dan sehingga mencontoh atau menjadikan para nabi, para sahabat untuk menjadi role model dalam keluarganya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kitab di sana membahas tentang bagaimana pendidikan anak. Di antaranya dalam kitab tentang Islamic Parenting yang dikarang oleh Jamaluddin Syakur, ataupun Tarbiyatul Aulad yang dikarang oleh Mustafa Al-Adawi. Kemudian Asru Raqais fi Tarbiyati Al-Aulad, di antaranya Syekh Abdul Razak dan yang lainnya. Maka sedikit kami akan merangkum beberapa kaedah tentang tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak tadi, khususnya dalam Bapak Ibu pendidikan Islam. Sebelum kita mendidik anak kita menjadi seorang yang soleh, mendidik anak kita menjadi seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang ilmuwan dan yang lainnya, maka hendaknya yang pertama adalah memperbaiki diri sendiri. Saderengipun kula lan panjenengan sami anggadai ilmu bagaimana mendidik anak, harus bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah diri kita ini berusaha untuk menjalankan syariat Islam apa belum kira-kira? Maka kalau belum, sesegera mungkin untuk bagaimana kita mengevaluasi diri kita, bermuhasabah diri kita untuk bagaimana berusaha mempelajari syariat Islam itu sendiri, kemudian diterapkan dalam keluarganya.
Maka tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, yang namanya anak yang soleh itu tidak ada sebab bagaimana anak tersebut dilahirkan. Pasti anak yang soleh itu ada sebab bagaimana bisa dilahirkan di muka bumi ini dengan dalam keadaan anak yang soleh. Tentunya tidak ujuk-ujuk terus anaknya nopo brojol soleh ngoten gitu. Tetapi itu ada sebab yang kaitan eratnya dengan orang tua yang soleh. Maka sebelum kita mensolehkan anak kita, hendaknya kita apa? Mensolehkan diri kita. Sebagaimana seorang syair mengatakan, kaifa istaqama adzillu wa auduhu a'waj. Ya, bagaimana bisa bayangan itu lurus sedangkan bendanya itu bengkok. Nek pepatah wong Jawa biasanipun nggih tanduran iku nderek napa? Lanjaran. Tanduran iku nderek lanjaran. Leres napa mboten iki? Leres napa mboten Bapak Ibu? Leres. Yang sepuh kula lan panjenengan sami simbah-simbah punika leres nika ngendikanipun. Nggih, lanjarane menawi menggok, kinten-kinten tandurane menggok napa mboten? Menggok. Bendanya itu lurus, maka bayangannya berbanding juga lurus. Maka sebelum kita mendidik anak kita, hendaknya kita tadi menjadi seorang orang tua yang lurus, yang cecepengan kalian syariat Islam. Nek pengen anggadai role model keluarga yang tadi sebagaimana kita sebutkan. Pilih keluarganya Kanjeng Nabi, keluarganya Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Nuh, atau pengen model keluarganya Abu Lahab. Jenengan mang pilih. Kinten nek milih sinten iki? Para nabi tentu, tetapi secara real kehidupan kita, apakah kita sudah mempraktekkan model-model keluarga yang sudah menerapkan syariat Islam? Yang bisa jawab jenengan. Gini apa mboten? Ustadznya namung saged nyampeaken gitu. Mboten saged ningali Pak Fulan wis distrapin apa dereng, Mas Fulan pun sinau apa dereng, mboten saged nih Bapak Ibu. Maka tadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Maka kita mengevaluasi diri kita terlebih dahulu sebelum kita mempraktekkan syariat Islam ini kepada keluarga kita. Senajan Bapak Ibu sekalian, anak ketika dilahirkan di dunia ini pasti dalam keadaan fitrah. Nggih napa mboten? Panjenengan nate mireng hadis ingkang ngendika napa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan di muka bumi ini pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nggih napa mboten? Semua orang anak yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid. Fa'abawahu an yuhawwidanihi aw yumassiranihi aw yumajjisani. Maka keluarganya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ki Hajar Dewantara nate paring pangandikan. Ki Hajar Dewantara ngertos nggih? Bapak pendidikan nasional kita. Ketika anak itu sejatinya semuanya dalam keadaan fitrah, yang akan merubahnya adalah yang pertama adalah keluarga, nggih napa mboten? Kemudian lingkungan dan juga pendidikan. Ki Hajar Dewantara napa niku? Tokoh gitu, tokoh nasional yang lahir berapa tahun, puluh tahun yang lalu. Itu sudah bisa melihat akan realita yang akan kita hadapi Bapak Ibu sekalian juga. Coba lihat, panjenengan menawi gadai lingkungan ingkang boten sae. Pasti akan merubah fitrah anak kita yang lahir dalam keadaan taat. Mungkin kita lingkungannya dalam lingkungan yang sudah homogen, yang sudah semuanya muslim, semuanya bertauhid, semuanya sudah mengenal sunnah dan yang lainnya. Tetapi ketika mendapatkan lingkungan yang kurang baik, ada tidak intervensi, gangguan dari pihak luar? Kira-kira ada atau tidak Bapak Ibu sekalian? Pasti ada. Maka kalau enggak orang tuanya, lingkungannya, kemudian juga apa? Pendidikannya. Ketika kita sekolahkan, mungkin yang sekolah tersebut tidak memperhatikan tentang pendidikan Islam kita, kira-kira
Ada nggak efek yang diterima anak kita ketika tidak pernah diajarkan pendidikan Islam dalam instansi tersebut? Sama sekali dalam sepanjang hidupnya. Kira-kira apa yang didapatkan anak tersebut, Bapak Ibu sekalian? Pasti akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik, yang negatif yang akan didapatkannya. Karena tadi baik motorik, kemudian apalagi pendidikan, sandang pangan tadi itu akan dimintai pertanggungjawaban, terlebih tadi tentang pendidikan. Karena ketika kita menyekolahkan anak kita di sebuah lembaga yang mungkin di situ tidak diajarkan tentang syariat Islam, bisa jadi itu akan dimintakan apa? Pertanggungjawaban. Kenapa? Sudah tidak mau mendidik anaknya, lain nyekolahke nggih mung sak-sake. Gini apa mboten? Pengen anaknya dadi ulama, pengen dadi kiai, pengen dadi ustad, pengen jadi cendekiawan muslim, tapi lain nyekolahke mung sak-sake. Nek mulai sekolah nggih pun dimendelke kemawon. Maka ini pasti akan memberikan efek tadi, karena orang tuanya lah, lingkungannya lah, pendidikannya yang akan menjadikan baik Nasrani atau Yahudi ataupun Majusi ataupun seorang yang liberal, seorang yang fasik, seorang yang ahli maksiat, maka justru tadi kurang lebihnya keluarga, baik orang tua, ya, saudaranya, lingkungan dan pendidikannya. Maka tadi yang pertama adalah kita mengintrospeksi diri kita supados derek kalian tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumbuh kalian Al-Qur'an, kalian hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita hendaknya ketika ingin menjadikan anak kita menjadi orang yang soleh, maka kita untuk mengintrospeksi diri kita menjadikan seorang diri yang baik. Ketika ngendikan nggih dipun jagi. Ngendika napa? Membuat suatu amalan, bertindak itu juga harus apa? Hati-hati. Karena kita itu menjadi cerminan anak kita. Gitu. Apa yang menjadi penglihatan anak kita, ya, apa yang menjadi pendengaran anak kita, itulah role model yang akan dipraktekkan anak kita. Jenengan le ngendikan sae, jenengan le tindak napa berbuat amalan nggih sae, maka itu anak akan melihat secara motorik dia. Ya, akan melihat oh bapak saya itu ketika makan dengan tangan kanan, ketika makan dengan bismillah, ketika makan dengan dari yang dekat. Ketika makan juga pelan-pelan dikunyah mungkin sampai 30 kali. Ketika makan itu mendahulukan siapa umpamanya? Orang tuanya. Mendahulukan istrinya umpamanya. Saling mendahulukan. Maka ini akan dicontoh. Ini mas-mas yang mungkin belum nikah gitu, belajar. Semakin banyak kita akan mempelajarinya tadi pasti. Keharmonisan seorang keluarga baik, keharmonisan, keromantisan tadi itu terbentuk secara fitrah tadi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis menawi derek kalian tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiat yang selanjutnya adalah kita setelah mengevaluasi diri kita, bermuhasabah, yang kedua adalah memilih pasangan yang solih dan solihah. Mas Igo nggih, sebentar lagi mungkin menikah ya. Atau mbak-mbak yang di belakang sana yang masih jomblo nanti akan menikah. Maka milih yang solih. Setelah kita mengevaluasi diri kita, sebelum kita mendidik anak kita, maka yang kedua adalah memilih pasangan yang solih dan solihah. Ustadz niki kula pun kadung nikah. Pun gak ada wayah malahan gitu, pun ubanen gitu. Cik gote pun kathah menawi. Tidak ada penyesalan Bapak Ibu sekalian. Karena pasangan itu adalah cerminan kita tadi. Nek dia soleh, semae nggih solihah. Nek semae nggih solihah, suaminya soleh. Ustaz kula niku nggih siang malam sudah berdoa supados anak kula lan pasangan kula menjadi soleh ning kok dereng dipun ijabah niku dos pundi. Itu menjadi apa? Tabungan panjenengan Bapak Ibu sekalian, mbok menawi wonten keluarga ingkang
ibuke nggih sholihah ning bapake qadarullah dereng pikantuk hidayah. Maka kiat yang selanjutnya adalah banyak-banyak berdoa supados napa dipun paringi putra wayah menawi napa ingkang sholih atau pasangan ingkang sholih lan sholihah. Robbi habli minas sholihin. Ya. Duh Gusti Allah, anugerahkanlah kepada kami yaitu anak yang sholih dan sholihah. Setelah tadi memilih pasangan yang sholih dan sholihah atau sudah kadung nikah, gimana? Tadi memperbanyak doa supados menjadi keluarga yang menerapkan syariat Islam sebagaimana role model Muslim tadi, kemudian dilahirkan setelah ada keluarga yang sakinah mawadah warahmah, lahir di sana anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian terlahir di sana masyarakat yang madani dari seorang lelaki yang soleh, mendapatkan istri yang solehah, menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, melahirkan apa Bapak Ibu sekalian? Anak yang soleh dan solehah, anak yang solih dan solihah menjadikan masyarakat yang bagaimana? Yang madani, yang berpendidikan, yang berakhlak, yang bermoral. Berawal dari siapa tadi? Berawal dari lelaki yang berusaha menjadi pribadi yang soleh ataupun solihah. Tadi, Bapak Ibu sekalian, ya introspeksi diri. Kemudian yang kedua apa tadi? Memilih pasangan yang solih, solihah. Yang ketiga adalah memperbanyak doa supados dipun paringi anak yang solih solihah atau pasangan yang solih dan solihah. Ustadz, niki pun gadah napa? Mun gadah semah ning dereng dipun paringi putra mbok menawi. Nggih napa mboten? Maka juga solusinya adalah berikhtiar. Yang pertama berusaha bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan anak, mungkin bisa konsultasi kepada ahlinya. Kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada ahlinya. Ahlinya sinten? Napa bakul bakmi, napa bakul napa nih? Kepada dokter. Dokter yang spesialis, mungkin spesialis anak, spesialis kandungan dan yang lainnya. Supados napa? Itu ikhtiar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bersabar dengan cobaan tadi sebagaimana Nabiullah Ibrahim dengan sinten Bapak Ibu sekalian Hajar, gitu. Dangu dipun paringi putra. Kemudian banyak berdoa supados dipun paringi putra. Kemudian setelah diparingi putra napa? Diparingi cobaan. Gini apa mboten? Karena semakin orang itu ingin ditingkatkan keimanannya, pasti apa? Akan diberikan cobaan yang sangat banyak. Ini menjadikan diri kita menjadi seorang yang mukmin muwahhid dengan apa? Predikat yang tinggi tentunya dengan saking banyaknya apa? Cobaan Bapak Ibu sekalian. Maka di sana banyak sekali Bapak Ibu sekalian tentang kiat-kiat tentang pendidikan yang mana kita mengharapkan tentang anak yang solih. Karena anak yang solih tadi menjadi aset kita, ya, aset bergerak, aset yang akan senantiasa ada bagi kita walaupun kita sudah meninggal. Maka di sana banyak sekali metode tentang pendidikan Islami yang mengajarkan tentang apa? Tentang pendidikan yang berpola kepada atau dalam mengikuti perspektif Islam. Di antaranya di sana adalah tentang bagaimana pendidikan anak ketika belum lahir sampai lahir di usia 3 tahun. Ini yang bujang gitu, yang bujang ini kan posisinya belum nikah Bapak Ibu sekalian. Nah itu bagaimana mendidik? Maka itu banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena benih itu berada pada siapa Bapak Ibu sekalian? Pada calon bapak. Yang calon bapak ini pasti akan mengharapkan pasangan yang solihah. Karena pasangan solihah tadi itu akan menjadi prioritas apa? Prioritas seorang calon suami. Ya. Tungkahul mar'atu li arba'ihi solin. Ya, wanita itu akan dinikahi karena 3 perkara. Di antaranya adalah tentang akhlak solihah. Kenapa?
fatfar bidinika taribat yadak. Karena kenapa kok memilih seorang yang solihah tadi? Karena kalian itu akan selamat. Fungsi selamat di sini menjadikan apa tadi? Baik nanti al-wadud, al-walud. Seorang wanita itu dinikahi juga karena dia itu penyayang. Dia itu juga apa? Banyak anaknya. Nah, neng desa biasanya diwastani napa ndrindil gitu. Isin anake akeh, biasanya anake ustad ngoten iki. Ampun ngoten Bapak Ibu sekalian, karena dipun wastani wanita yang nanti akan dinikahi adanya al-wadud, al-walud. Walud itu apa? Banyak melahirkan. Maksudnya adalah anaknya banyak. Ibu-ibu, mireng napa mboten niki nggih? Mireng gitu. Ampun isin Bapak Ibu sekalian. Khususipun ibu-ibu, kok anakmu ku ndrindil to no, umpamane dilokke kali sinten? Kali ibuke napa para sepahipun. Kok anakmu akeh banget to kayak gitu. Syukuri Bapak Ibu sekalian karena istri ataupun putri yang memiliki anak yang banyak itu adalah salah satu sifat yang diberikan sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi selain sholihah maka adalah al-wadud, al-walud. Wadud niku napa? Penyayang. Wah, bojone cerewet. Cerewet itu bukan berarti galak gitu. Galak itu bukan berarti main tangan gitu mboten. Mungkin justru ini perhatian. Maka bersyukurlah Bapak Ibu sekalian atau mas-mas yang sudah memiliki calon yang cerewet. Ini bukan berarti mengapresiasi ibu-ibu ingkang cerewet nggih. Mboten. Itu berarti adalah respect, peduli kepada keluarganya. Bukan menjadi seorang ummahat atau seorang ibu yang tadi syaitan akhras yang tidak peduli dengan apa? Keluarganya. Maka pendidikan anak di usia 0 yaitu sebelum dia menikah sampai anak usia itu 3 tahun dilahirkan tadi diantaranya adalah kita sebagai seorang lelaki calon suami maka hendaknya memperbanyak doa selama tadi calon anak tadi masih dalam sulbi kita dalam bahasa klinisnya itu ya intinya dalam diri seorang lelaki. Karena cairan tadi dimiliki siapa? Lelaki. Kemudian rahim tadi akan dititipkan kepada seorang rahimnya siapa? Seorang perempuan. Maka calon seorang ibu tadi juga memperbanyak doa supados napa? Supados dipun paringi anak ingkang solih lan solihah. Robbi habli minas solihin. Dan doa-doa yang lainnya tentunya. Kemudian diantaranya adalah doa ketika sudah menikah. Doa pasangan sudah menikah, ini panjenengan nggih bapak-bapak niki pun nikah gitu. Itu di antara adab ketika kita menggauli istri kita di antaranya adalah kita berdoa sebelum kita menggauli istri kita di antaranya doa diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados dipun tebihaken kalian syaitan. Napa donganipun Bapak Ibu sekalian? Donganipun pripun? Bismillah Allahumma janibna asyaiton wa janibi syaiton ma rozak tanah pun hafal napa dereng bapak-bapak ibu-ibu dereng nah mengke nek isin-isin nggih mengke sinau ya Mbak. Itu penting Bapak Ibu supados napa sedini mungkin sebelum kita mendidik secara real kita adalah berdoa. Kenapa? Karena sejatinya bibit atau benih tadi sudah ada di dalam tubuh kita. Leres napa mboten? Ini relevan dengan dengan pengetahuan kedokteran karena di dalam ilmu kedokteran juga yang namanya benih tadi dibawa oleh seorang calon suami yang nanti akan dititipkan kepada rahim seorang istri. Maka ketika sudah bersuami, maka tadi di antara adabnya adalah berdoa sebelum melakukan hubungan. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak-banyak berzikir. Ya, di usia 0 sampai 3 tahun itu orang tua banyak-banyak berzikir ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon doa perlindungan supados dipun jagi kalian dari godaan syaitan. Maka semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, calon bapak dan juga bapak-bapak sekalian, calon ibu dan juga ibu-ibu sekalian, maka akan dijauhkan keluarga kita dari yang namanya syaitan. Kemudian ketika nanti sudah yang namanya sudah di dalam kandungan, kemudian dilahirkan, di sana banyak sekali rentetan syariat Islam yang mengajarkan kepada kita. Di antaranya ketika lahir, maka setelah lahir
walaupun ini pendapat yang lemah, diantaranya adalah diazani. Itu pendapat yang lemah, walaupun di sana dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah ditahnik. Bagaimana ditahnik, Ustaz? Ditahnik adalah kita mengambil sepotong kurma. Kurma ngertos nggih? Sene sawo niki. Kurma nggih. Nang Jawa namanya sawo nggih. Mboten niki pun kathah niki, mbok menawi wonten bakule niki gitu. Ada kurma, sepotong kurma, kemudian kita ambil, kemudian kita kunyah Bapak Ibu, satu kurma saja, enggak 10 ya, satu saja kita kunyah, kemudian kita ambil tadi yang lembut, jangan yang kasar ya, yang lembut, kemudian kita tempelkan dalam langit-langit seorang siapa? Seorang bayi yang lahir tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dilaksanakan di hari yang ke-7. Apa Bapak Ibu sekalian? Apa? Akikoh. Ya, dilaksanakan di sana akikah atau akikoh bahasanya, yaitu sekaligus di situ mencukur rambutnya. Gitu, kemudian ditimbang seberat apa nanti, kemudian disedekahkan dengan seharga yang ditimbang dari rambutnya tadi, ya, dikonversikan kepada perak ya, harga perak seperti itu. Atau kalau mau ya harga emas, lebih mahal. Kemudian yang selanjutnya adalah diberikan nama. Ini diantaranya adalah memberikan nama. Dan di antara nama yang bagus itu adalah Abdullah dan Abdurrahman, Abdurrahim dan yang lainnya. Yang mungkin itu dinisbahkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama apa? Nama-nama para nabi, para sahabat, orang-orang yang saleh. Ampun namung sing penting jiplak wonten ing Al-Qur'an. Jenenge ana Firaun gitu. Ana sinten meleh? Anten Malakul Maut gitu. Nah, ngeri niku mengke. Ampun sing penting lafate Arab. Ampun meleh nggih, sing penting lafate kaya Eropa. Prancis, namanya sinten? Robert mbok menawi gitu. Atau sinten? Patrick dan yang lainnya atau yang lainnya gitu. Ya, maka kasihlah nama yang baik yang di situ mengandung doa yang bagus. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim atau nama nabi, dan nama nabi di antara yang bagus di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Pinter, ganteng, nabi meneh gitu. Wah, esok anakku tak jenenge Yusuf lah. Dilalah anak apa? Perempuan. Kasih nama Sahabiyah, gitu. Sahabiyah ataupun istri-istri orang-orang yang soleh, karena istrinya di antara Firaun, istrinya adalah Asiyah, itu adalah seorang yang solihah. Dan yang lainnya itu adalah nanti ketika usia 0 sampai 3 tahun, banyak sekali rentetan-rentetan bagaimana kita mendidiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah usia 4 sampai 10 tahun Bapak Ibu sekalian. 4 sampai 10 tahun itu umur PAUD nih kalau nggak salah. PAUD nggih? PAUD sampai 10 tahun itu mungkin SD kelas berapa nggih? Kelas 4 ya, 3 atau 4 itu ya, mungkin 3 atau 4 itu. Maka di sini sudah mulai tamyiz nanti. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka di antara contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW nalika jalan-jalan kalian Ibnu Abbas lan keponakan-keponakan yang lainnya dari anaknya Ja'far dan yang lainnya, itu ketika beliau berjalan-jalan. Kanjeng Nabi niku asring nggih jogging atau bahasa kita ya, jalan-jalan gitu, jalan santai gitu ya. Bersama dengan anak-anak seperti itu. Kemudian di tengah-tengah perjalanan biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Sisipan-sisipan nasihat kepada anak-anaknya. Ampun dados anaknya itu menjadi anak yang toksik ya, ataupun anak yang skeptis atau anak yang introvert. Introvert tahu ya? Introvert itu yang tidak pede ya. Murung di kamar dan yang lainnya, atau skeptis itu orang yang suudonan ataupun yang lainnya. Maka ketika kita menjalin hubungan personal dengan anak kita Bapak Ibu sekalian, atau mungkin kerabat kita tadi Kanjeng Nabi dengan ponakan-ponakannya atau sepupu-sepupunya, ya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas tadi, bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan di suatu tempat dan di suatu hari bersama tadi anak-anak kecil, kemudian disisipkan apa di situ? Nasihat-nasihat. Ini dipraktekkan Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin sudah umur tua,
kita sempatkan waktu kita. Ada waktu untuk keluarga kita, quality time, ya, waktu yang bagus untuk keluarga kita. Cari momentum yang pas untuk menasehati anak kita. Mungkin pas waktu liburan kita mengambil cuti ketika kerja, kita ambil waktu untuk jalan-jalan, menjadikan quality time tadi bersama dengan keluarga kita. Disitulah momentum yang pas untuk menasehati. Ampun pas anak lagi salah, kita dalam posisi emosional, maka dalam sisi psikis itu tidak akan masuk nasihat kita. Maka cari waktu yang tepat, tempat yang tepat tadi ketika healing, ketika liburan, masukkan nasihat-nasihat tersebut. Jangan dalam keadaan kita emosional, anak kita dalam keadaan salah, kemudian kita berikan nasihat. Itu tidak akan masuk nasihatnya. Maka cari tadi quality time yang tepat, tempat yang pas untuk memberikan nasihat. Ini diajarkan oleh Nabi. Ya, ampun kerja terus 48 jam gitu, lali kalih anak ya, anak bojone itu. Senajan itu kewajiban, nggih napa mboten nafkah niku. Tetapi ampun kesupen anggene napa? Pendidikan. Pendidikan bisa dalam bentuk tadi diselipkan nasihat-nasihat ketika kita jalan-jalan, cari tempat momentum yang pas untuk memberikan nasihat secara personal, membangun komunikasi yang bagus kepada anak. Di situ akan pas nasihat kita. Mungkin ada kesalahan 1 dan 2 anak kita dilakukan, maka kita ambil momentum tersebut. Kemudian yang selanjutnya, di usia 4-10 tahun, hendaknya seorang bapak menjadi public figure, menjadi seorang yang menjadi daya tarik kuat bagi anak-anaknya atau bagi lingkungannya, saudara-saudaranya. Ampun menjadi public figure yang bapakku ki serem, bapakku galak. Gini apa mboten? Sidik-sidik napa? Pakai kayu, sidik-sidik pakai sendal dilempar dan yang lainnya. Maka figur yang bisa kita contoh di sini banyak sekali, di antaranya ada Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana beliau itu memberikan ungkapan-ungkapan kepada anak-anak, kepada calon pemuda tadi di usia 4-10 tahun itu menggunakan diksi yang bagus untuk menarik anak ataupun saudara-saudara karib kerabatnya tadi. Di antaranya adalah umpamanya memanggil anak kecil usia 4-10 tahun dengan panggilan umpamanya, wahai seorang pemuda yang ganteng. Nah, itu kira-kira seneng apa mboten anake Bapak Ibu? Seneng. Nek manggil jenenge napa meneh manggil dengan panggilan yang tidak bagus, secara psikis pun tidak baik ini, maka itu akan menjadikan down ya psikisnya. Mentalnya juga akan down. Dipanggil apa umpamanya? Kan ketika ada orang tua atau lingkungan yang kurang bagus, ketika manggil anak kecil biasanya dipanggil dengan istilah apa? Apa umpamanya yang enggak bagus umpamanya? Nek wong Jawa Timur cung gitu biasanya. Kalau kita apa biasanya? Yang panggilan-panggilan yang kurang bagus. Maka Kanjeng Nabi memberikan cara di antara memanggil anak kecil tadi ya, berusia 4-10 tahun yang sudah bisa berkomunikasi dengan dua arah ya, maka memanggil dengan panggilan yang tadi membuat tertarik tadi. Ketika memanggil duhai anak yang ganteng, duhai anak solihahku, tidak harus memanggil dengan namanya umpamanya. Duhai permata hatiku umpamanya. Pun nate napa dereng niki? Dereng kata sing itu. Napa pun niki? Kita praktekkan bersama-sama. Kita sama-sama belajar untuk tadi. Ketika kan 4-10 tahun ini secara komunikasi sudah bisa 2 arah Bapak Ibu sekalian. Kalau 0-3 ini komunikasinya belum 2 arah, hanya 1 arah, yaitu komunikasi dari orang tua kepada anaknya biasanya. Karena belum nyambung biasanya kalau usia 1-3 tahun belum nyambung. Kalau 4-10 tahun itu mereka selain sudah tamyiz secara komunikasi dalam penelitian komunikasi, itu nanti sudah bisa 2 arah. Kalau kita panggil duhai anakku yang solihah, langsung gimana? Iya abi, iya ayahku, langsung bilang kayak gitu. Betul nek jenengan, hei, jikono iki ya kan benten itu ya. Maka Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita yaitu menarik perhatian anak dengan ungkapan-ungkapan yang lembut tadi dengan cara memanggil menggunakan diksi-diksi yang terbaik. Wahai seorang pemuda calon pahlawan Islam, wahai seorang solihah yang cantik dan jelita, atau seorang wahai permata hatiku, atau yang kalimat-kalimat yang lain yang jenengan insya Allah lebih puitis, lebih lebih bisa
mengambil hati anak panjenengan sami insyaallah. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita tadi mencari perhatian anak kita dengan memilih diksi-diksi yang positif tadi, memanggil dengan panggilan-panggilan yang bagus tadi, yang selanjutnya adalah di usia 4 sampai 10 tahun, itu hendaknya kita mengajari akhlak yang mulia kepada anak kita. Karena tadi berjalan dua arah dan dia juga sudah tamyiz dan juga sudah balik nanti ketika melebihi umur 9 sampai 10 tahun. Kan tadi ranknya 4 sampai 10 tahun. Ya. Maka kita di situ perlunya mengajarkan anak kita akhlak perangai yang bagus. Karena tadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan itulah menjadi awal pendidikan anak. Kenapa? Karena diantaranya adalah al-um itu adalah madrasatul ula. Baik bapak ataupun ibu itu menjadi pendidikan yang pertama. Justru pendidikan yang pertama itu adalah diawali dari keluarganya. Maka kita tadi tindak tandukipun kululan panjenengan sami supados dipun apa? Dipun cermati, ini sudah sesuai dengan syariat Islam belum? Atau menyelisih syariat Islam apa tidak? Takutnya nanti kalau menyelisih syariat Islam dan ini termasuk kemaksiatan bisa jadi menjadi role modelnya anak-anak kita nanti. Waliyadzubillah min dalik. Kemudian di usia 10 sampai 14 tahun itu adalah usia-usia sudah balik dan balighah. Nggih napa mboten? Ketika balik dan balighah kita wajib untuk mengajarkan yang namanya tentang syariat Islam. Kenapa? Karena di situ sudah mukallaf. Apa itu mukallaf Bapak Ibu sekalian? Sudah terbebani dengan syariat Islam tentang bagaimana haid, tentang sunanul fitrah, tentang khitan, tentang mahram dan yang lainnya wajib kita ajarkan. Ustaz dereng nate belajar niku, wajib bagi panjenengan, bapak, ibu, nggih, wajib belajar tentang tadi syariat Islam, khususipun tentang fikih, nggih, tentang fikih nanti akan dibahas A sampai Z tentang tadi bagaimana tentang seorang mukallaf itu bagaimana, seorang balik itu konsekuensinya bagaimana, dan ini tidak memungkinkan kita bahas di kesempatan yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah usia 15 sampai 18 tahun. Tentunya ini sudah usia yang sudah dewasa. Bagaimana kita bersikap itu lebih hati-hati. Kenapa? Ini lebih sensitif tentang apa? Dengan lingkungan, pendidikan dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan tadi, pengaruh yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah lingkungan, keluarga dan pendidikan. Kemudian usia pranikah. Ini ya sejatinya tadi usia 15 sampai 18 atau pranikah bisa lebih dari itu. Maka ini terlebih lagi kita perhatikan karena ini masuk usia yang sudah riskan tentang bagaimana pergaulan. Tadi disebutkan lingkungan. Karena lingkungan tadi apalagi seorang putri ini sangat berat sekali, harus lebih-lebih intens kita memperhatikannya, kita memonitoringnya. Karena tadi sekali lagi anak itu adalah amanah yang hendak kita jaga Bapak Ibu sekalian. Menawi cekap semanten Bapak Ibu sekalian pun jangkep sak jam niki saking Pak Takmir maupun ngendikan waktu kurang lebih 1 jam. Ini saya ringkas. Tentunya ini masih banyak sekali tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran atau pendidikan anak dalam perspektif Islam itu masih panjang lebar sekali. Ini mungkin bisa menjadi mukadimah awal untuk pengetahuan kita. Selanjutnya panjenengan bisa nanti menghadiri taklim-taklim yang lainnya engkang maos babakan kalian parenting Islam ataupun tentang pendidikan Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita cekapaken kanthi doa kafaratul majelis. Kula dherekaken subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Isya kajian
kumpulan Kitabut Tauhid oleh beliau Ustaz Dr. Mukhtar Arifin LCMH. Sekali lagi, insya Allah besok Selasa malam Rabu maghrib jam